Segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan, dan dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kamu siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan, ajar kami, didik kami, bentuk setiap kami Tuhan, sehingga benar-benar kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sucikan layakan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun. Kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak layak tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, tiap kata kalimat isi hati Tuhan. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Hari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk oleh saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa. Walaupun belum gajian, senyumannya senyuman gajian saudara. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita, Keluaran pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Keluaran pasal yang ketiga. Saya baca 1, saudara 2 gantian. Ayat yang keempat kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Kita lihat Alkitab kita, ayat yang pertama dikatakan apa? Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? 4 sama-sama, 3, iya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat Musa ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara perhatikan, perjumpaan dengan Tuhan ini membawa pengertian. Jadi ketika Tuhan menjumpai Musa, Tuhan membawa pengertian buat Musa. Makanya itu yang menjadi judul khotbah kita hari ini adalah bicara tentang perjumpaan yang membawa pengertian. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan. Sama-sama bilang sama saya, yang membawa pengertian.
Amin. Nah, bicara tentang pengertian, pengertian ini penting saudara. Sama-sama bilang sama saya, pengertian itu penting. Amin. Kenapa? Karena dengan pengertian ini saudara bisa menentukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita, termasuk yang fundamental dalam kekristenan kita, yaitu bicara tentang iman. Kalau saudara ingat saya bahas ketika Tuhan Yesus pulang kampung, ada banyak orang tidak terima mujizat Tuhan di sana saudara, bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena kuasa Tuhan sedang tidak ada saat itu saudara, tetapi karena orang-orang di sana nggak punya iman. Kenapa mereka sampai nggak punya iman? Karena mereka punya pengertian yang salah. Sekali lagi saya mau bilang saudara, pengertian itu penting. Ada banyak orang dalam kehidupannya saudara sebagai anak Tuhan, akhirnya hidupnya tidak ngalamin yang namanya kemajuan, akhirnya hidupnya sepertinya sia-sia, akhirnya hidupnya sepertinya tidak mencapai apa yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Kenapa? Karena pengertiannya salah. Ada banyak orang salah jalan, ada banyak orang jatuh, ada banyak orang akhirnya binasa. Kenapa? Karena tidak punya pengertian. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, pengertian itu penting. Sama-sama bilang sama saya, pengertian itu penting. Amin. Dan hari ini saya akan ajak saudara, sama-sama kita akan membahas saudara, pengertian apa yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, belajar dari kisah Musa. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita punya pengertian yang benar, sehingga hidup kita luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, pengertian apa yang harus kita miliki? Yang pertama saudara adalah mengerti tentang kasih Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengerti tentang kasih Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pengertian tentang kasih Tuhan. Kita lihat ayat 3 dan 4, masih dalam Keluaran 3 saudara. Ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Musa berkata, baiklah untuk mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4 dikatakan apa? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ya Allah. Saya mau bilang saudara, Musa dalam pelarian. Kenapa dia dalam pelarian? Karena dia sudah melakukan dosa. Dia sudah menghabisi nyawa dari seorang tentara Mesir. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, ya Pak Pendeta, tapi kan Musa punya tujuan yang baik Pak Pendeta. Ya tapi kan Pak Pendeta, Musa mau menyelamatkan seorang budak Israel yang sementara dianiaya Pak Pendeta. Musa lakukan itu dengan tujuan yang baik. Saya mau bilang saudara, tujuan kita boleh benar, tujuan kita boleh baik, tetapi dosa tetaplah dosa. Tujuan kita boleh benar, tujuan kita boleh baik, tapi saya mau bilang saudara, kalau pengaplikasiannya salah, kalau pengaplikasiannya dosa dengan cara dosa, saya mau bilang saudara, dosa tetaplah dosa. Jadi jangan bilang Pak Pendeta, saya Pak Pendeta korupsi begini Pak Pendeta, supaya saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Darah Yesus. Saya mau bilang saudara, dosa tetaplah dosa. Tapi yang menarik, sekalipun Musa berdosa, saya mau bilang saudara, Tuhan yang datang menghampiri Musa. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, pemahaman pertama yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan adalah milikilah pemahaman yang benar tentang kasih Tuhan. Saya pernah bahas, Alkitab kalau diperas jadi satu kata yang keluar bicara tentang kasih. Makanya hukum Taurat ketika dijadikan satu hukum adalah hukum kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus punya pemahaman tentang kasih. Mau seperti apapun kita, saya gak akan pernah lelah katakan, kasih Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kita. Katakan amin. Jadi belajar dari kisah Musa, konteksnya adalah Tuhan bisa pakai kita saudara. Mau seperti apapun kita di masa lalu, mau siapapun kita, saya mau bilang saudara, oleh karena kasih Tuhan, Tuhan melayakan setiap kita, dan Tuhan bisa memakai setiap kita. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, tokoh-tokoh dalam Alkitab, saya mau bilang saudara, mereka juga banyak yang lakukan dosa, tapi mereka juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Coba lihat gambar ini saudara. Siapa saja nama-namanya saudara, bisa kita lihat. Ada Yakub di sana, ada Petrus di sana, ada Daud di sana, ada Nuh di sana, ada siapa lagi? Jonas, Yunus, Paul. Siapa Paul? Terus Miriam, Mart, berdosa semua saudara. Tapi semuanya dipakai Tuhan. Amin.
Saya mau bilang saudara, siapapun kita, oleh karena kasih Tuhan, Tuhan bisa memakai setiap kita. Dia melayakkan dan memakai setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Memang kadang-kadang dalam hidup, kadang-kadang kita ngerasa, Pak Pendeta saya nggak layak, kayaknya Pak Pendeta saya sudah lakukan dosa di masa lalu, Pak Pendeta saya sudah melakukan banyak pelanggaran, Pak Pendeta. Kayaknya saya nggak layak, Pak Pendeta. Itu dari kacamata kita, saudara. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita nggak pantas melayani Tuhan. Gembala sidang kita juga dulu saudara pernah lakukan hal yang sama. Maksudnya apa Pak Pendeta? Ketika Tuhan memanggil beliau untuk melayani, beliau bilang sama Tuhan, Tuhan jangan pilih hamba, pilih saja yang lain. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa beliau nggak pantas. Beliau merasa bahwa saya bukan orang yang mungkin berawal dari agama Kristen. Saya bukan orang yang paham tentang Alkitab. Tapi karena Tuhan yang memilih beliau, saudara, Bapak Ibu Gembala sidang kita, Tuhan tulis di langit saudara, ajarkan tentang ayat-ayat firman Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang besar. Sekali lagi saya mau bilang saudara, akhirnya karya pelayanan mereka sampai hari ini begitu luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Ya, kita kadang-kadang ngerasa nggak pantas. Saya juga pernah begitu saudara. Saya pernah cerita sama saudara-saudara, kalau lama jadi jemaat Tiberia, sering hadir di sesi saya pasti tahu. Saya dulu mengawali karir pelayanan saya sebagai singer lip sync, saudara. Iya kan? Udah tahu kan? Singer lip sync bertahun-tahun, tetapi sekalipun lip sync nggak ketahuan karena totalitas. Malaikat pun kalau lihat saya penuh urapan. Yang tahu saya lip sync cuma Tuhan dan soundman. Jadi akhirnya ketika jadi WL bingung, tapi tetap hikmat Tuhan luar biasa. Makanya ketika jadi WL, saya WL yang berhikmat dengan perkataan saudara. Maksudnya apa? Nyanyi dikit, ngomongnya banyak. Saya buka, kupandang wajahmu, silakan kaum pria bernyanyi. Habis itu silakan kaum wanita bernyanyi. Singer memuji Tuhan. Mari sama-sama semua jemaat Tuhan. Selesai. Makanya saya pernah ingat saya dipercayakan untuk pelayanan jadi WL di cabang Tiberias di Hotel Ciputra. Masih ada almarhum Pak Ciputra. Selesai saya nyanyi saudara, selesai sesinya. Akhirnya Pak Ciputra komplain sama koordinator CP. Itu WL kebanyakan ngomong. Bukan karena kebanyakan ngomong, memang saya cuma bisa ngomong saudara. Saya kalau nyanyi, cuma nyanyi. Katakan ku pandang wajahmu. Katakan dan berseru. Katakan pertolonganku. Katakan, wah gitu katakan terus katakan. Jadi dengan keadaan seperti itu saya nggak pernah berharap untuk apa? Jadi WL Gembala Sidang. Akhirnya tibalah saatnya. Karena WL Gembala Sidang yang lama sudah naik pendeta. Akhirnya dicari generasi baru, WL Gembala Sidang. Apakah saya berharap? Tentu tidak. Ya kita punya iman tapi kan realistis juga saudara. Masa modal lip sync mau jadi WL Gembala? Nggak mungkin saya WL Gembala. Katakan ku pandang wajahmu. Nah, habis. Akhirnya udah diajukan 7 orang, nggak masuk saya. Kalau saudara yang belum tahu, WL Gembala Sidang ibarat tentara, itu Kopassus. Iya, orang-orang terbaik yang dipilih saudara. Nggak mungkin WL lip sync. Tapi ketika itu saya ditelepon, ya Marcel, nanti kamu datang ya ke Grand Indonesia. Kamu akan dikenalkan kepada Bapak Ibu Gembala untuk jadi WL Gembala. Ah! Iya, saya kagetnya begitu saudara. Iya, persis begitu. Supaya tadi yang udah mau tidur udah. Saya lagi kalem, tapi bukan berarti saya membiarkan orang-orang yang tertidur itu pulas. Ya, jadi saya ditelepon dan bilang, kamu jadi WL Gembala. Oh my God. Iya. Saya sampai langsung pikir, Tuhan, siapakah aku ini? Tuhan. Cukup sampai di sana. Iya. Saya waktu itu mikir, Tuhan, masih banyak WL-WL yang jauh lebih baik daripada saya. Masih banyak WL-WL yang jauh lebih berkualitas daripada saya. Kenapa harus saya Tuhan? Tapi itulah Tuhan. Tuhan bisa pilih orang-orang yang merasa dirinya tidak layak. Karena kasihnya yang besar, Tuhan melayakkan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan.
Di akhirnya saudara, puji Tuhan, dipercayakan. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, sadari tentang kasih Tuhan yang besar. Siapapun kita, kasih Tuhan besar, Tuhan melayakan dan sanggup memakai setiap kita seperti Musa menjadi luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sadari kasih Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita pahami, harus kita mengerti saudara. Belajar dari kisah Musa yang kedua, mengerti kekudusan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengerti kekudusan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan Tuhan. Kita lihat ayat yang kelima, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Lalu, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari apa? Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah, sekali lagi saudara, 3, ya. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah apa? Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah apa? Tanah yang kudus. Tuhan memang mengasihi Musa, Tuhan memang datang menghampiri Musa, Tuhan memang melayakkan Musa. Tapi dari ayat kita bisa belajar, Tuhan membuat Musa mengerti bahwa kekudusan tetaplah harga yang mutlak. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan itu penting. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan adalah keharusan. Amin. Saya mau bilang saudara, Tuhan mengasihi Musa, tapi ketika bicara soal kekudusan, Tuhan mau Musa mengerti bahwa dia harus tetap memandang penting yang namanya kekudusan saudara. Kenapa? Karena tanpa kekudusan tidak akan seorang pun melihat Allah. Katakan amin. Tidak ada seorang pun yang akan naik ke gunung Tuhan yang kudus selain siapa? Mereka yang bersih tangannya. Bicara tentang apa? Yang hidup dalam kekudusan saudara. Jadi jangan sampai kita nggak paham tentang kekudusan Tuhan. Ada banyak orang Kristen berpikir begini, oh Pak Pendeta, Tuhan mengasihi saya mau ngapain aja bebas Pak Pendeta, saya mau bikin dosa sekalipun bebas Pak Pendeta, Tuhan tetap mengasihi saya. Lagian juga Pak Pendeta, saya walaupun selingkuh Pak Pendeta, saya tetap bawa dalam doa Pak Pendeta. Tuhan berkati perselingkuhan kami supaya tidak ketahuan darah Yesus. Ada kan, saya cerita beberapa minggu lalu, ada jemaat saya pikir suami istri, ternyata selingkuhan. Mau minta altar call lagi saudara. Kalau sampai jadi saya, oh dalam nama Yesus. Saya mau bilang saudara, kekudusan tetaplah penting. Katakan amin. Shalom bapak-bapak. Kenapa ada anak kecil situ? Bapak-bapak kecil. Sekali lagi, shalom bapak-bapak. Jaga kekudusan. Shalomnya banyak, aminnya ente ayak. Saya mau bilang, gembala sidang selalu bilang apa? Ayo jaga hidupmu, jaga perbuatanmu, itu bicara tentang jaga kekudusan. Shalom bapak-bapak. Jaga kekudusan. Shalom ibu-ibu. Jaga kekudusan. Mantap. Shalom anak muda. Jaga kekudusan. Walaupun gak semuanya kayak. Ada banyak anak muda zaman sekarang saudara mulai menganggap dosa, ketidakkudusan hal yang biasa. Hari gini pacaran kudus, hello. Ketinggalan zaman Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, ngeri. Hari-hari ini saudara, perselingkuhan banyak terjadi, ketidakkudusan banyak terjadi. Apa tuh? Indonesia. Peringkat kedua negara yang suka selingkuh setelah Thailand. Saudi Cup country 50%. Jadi yang 6 klub koinai tung tarak taktung itu nomor 1. Selanjutnya plus 62 country saudara. Indonesia next, usianya 30 sampai 39 tahun 32%, 19 sampai 29 tahun 28%, 40 sampai 49 24%. Untuk informasi saya 17 tahun.
Menurut survei, security. Menurut survei, wanita di Indonesia lebih banyak yang selingkuh daripada laki-laki. Artinya di Indonesia banyak laki-laki yang setia. Betul para pria? Aduh. Para wanita setuju tidak? Karena di sini nggak ada yang ngaku. Saya juga curiga yang survei laki-laki itu, saudara. Haleluya. Tapi sekali lagi ya, shalom anak muda. Pesan sekali lagi, pendeta selalu jaga kekudusan, amin. Saya nggak akan pernah capek ingetin kita generasi minyak anggur, para wanita selalu bawa minyak urapan. Sebelum keluar pacaran, urapi dulu dalam nama Yesus. Generasi minyak anggur selalu dalam pengurapan Tuhan. Segala roh-roh buaya, biawak, aligator dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pacarmu jemput langsung juga nyampe, dia langsung rapi dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh ulat bulu dipatahkan dalam nama Yesus. Roh-roh gai gatal dalam nama Yesus. Oh, roh-roh pacaran rabas sana rabas sini dipatahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iya. Kalau dia nggak terima dalam nama Yesus, nggak apa-apa. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa, toh, amin. Nggak apa-apa. Kalau saudara, ditangkap polisi, bilang. Saudara diperkarakan, bilang. Pendeta Elfri Sirait. Ya lah. Pendeta Elfris anaknya udah gede-gede, nggak apa-apa. Saya masih kecil, jangan. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, kekudusan itu penting, amin. Bilang sama kanan kirimu, pahami tentang kekudusan Tuhan. Kekudusan tetap penting bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, saya punya 4 poin, tapi poin yang ketiga saya undang imam musik, saudara. Yang ketiga, pengertian apa yang harus kita miliki, belajar dari kisah Musa. Yang ketiga adalah mengerti tentang tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengerti tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tujuan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-10, masih dalam Keluaran 3, saudara. Ayatnya yang ke-10, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Jadi, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk apa? Orang Israel keluar dari, sekali lagi, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk apa? Kita mundur ayat yang pertama, kita bandingkan dengan ayat 1, dikatakan apa? 3, ya. Adapun Musa, ia biasa apa? Mertuanya imam di, saya mau bilang saudara, tujuan Tuhan buat Musa bukan untuk jadi gembala kambing domba mertuanya, tetapi untuk memimpin bangsa yang besar, untuk menjadi seorang pemimpin besar, untuk membawa bangsa pilihan Tuhan keluar dari perbudakan menuju pada tanah perjanjian. Dan saya mau bilang, inilah panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan Musa. Makanya kalau saudara ingat ya, kalau saudara pelajari Alkitab, satu generasi biasanya dihitung dalam Alkitab itu 40 tahun, saudara. Dan sebenarnya kalau beberapa referensi yang saya pelajari, sebenarnya target Tuhan bangsa Israel di tanah perbudakan di Mesir itu 10 generasi. 10 kali 40 tahun berapa? 400. Pertanyaan saya, berapa tahun bangsa Israel di perbudakan Mesir? Ada yang langsung lihat langit? Emang ada di atas jawabannya? Ayo, berapa tahun? Hah? 200. Berapa tuh 200? Oh, 400. Oke. 2 juta rupiah. Nanti minta sama koordinator. Betul.
Kita lihat ayat 40 dikatakan apa? Kejadian pasalnya 12:43, iya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah, pertanyaan saya, kenapa ganjil? 10 kali 40 berapa? Kenapa ada lebih 30 tahun? Suka-suka dia. Siap inang. Kenapa ganjil 30 tahun? Ini ada komplain, Pak Pendeta, khotbah rasa cerdas cermat Alkitab. Gak apa-apa, saya adalah pendeta yang suka ajak jemaat berpikir. Yang sudah ke gereja cuma ketawa-ketawa. Pulang gereja, pendeta mari sholat apa? Pokoknya lucu, darah Yesus, gak boleh. Kenapa? Kalau satu generasi 40 tahun kali 10 generasi harusnya 400 tahun. Kenapa ada ganjil lebih 30 tahun? Apa Pak? Apa? Kenapa? Ah? Pak Pendeta tolong, jangan paksa kami berpikir. Kami lagi pikir ini, token listrik udah bunyi. Ting tung, ting tung, ting tung, ting tung. Udah kayak Ultraman. Ting tung, ting tung. Ada teman saya orang kaya nanya sama saya, emang token listrik bisa bunyi? Bisa. Nggak pernah susah, memang begitu tuh. Ayo. Kenapa ganjil lebih 30 tahun? Karena ini Kristen sih atau bukan? Kristen kan? Sekolah minggu dulu di mana? Oh, Posansi, pantas. Kenapa ganjil lebih 30 tahun? Karena memang sejak semula tujuan Tuhan Musalah yang jadi pemimpin bangsa Israel. Tapi karena Musa lakukan dosa, jadi akhirnya kepending 40 tahun. Dari 390 dalam pelarian Musa 40 tahun. Jadi berapa? Ayo, agama udah payah, matematika jangan payah juga. 390 tambah 40? 430. Jadi delay. Karena memang sejak semula tujuan Tuhan adalah Musa yang jadi pemimpin yang besar untuk memimpin bangsa Israel. Saya mau bilang saudara, dalam konteks ini kita harus belajar bahwa tujuan Tuhan adalah hal yang besar bagi setiap kita. Tujuan Tuhan bukan supaya saudara dan saya biasa-biasa. Jadi anak Tuhan gak boleh biasa-biasa saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa, amin. Kita saja orang biasa, kita mau anak kita luar biasa, betul ya? Kita yang mungkin gak sarjana, kita mau anak kita sarjana. Kita yang mungkin S1, kita mau anak kita S2. Kita yang mungkin S2, kita mau anak kita S3. Kita yang S3, kita mau anak kita S-teler, profesor. Iya kan? Iya kan? Kita yang GM, kita yang manajer, kita mau anak kita GM. Kita yang GM, kita mau anak kita CEO. Kita yang penghasilannya 1 juta per detik. Enggak ada yang amin loh. Enggak, terlambat, enggak ada. Ini perkataan iman. Padahal saya mau bilang, yang amin terjadilah seturut dengan imanmu. Enggak, terlambat. Enggak ada. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan punya tujuan yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Sekali lagi saya mau bilang saudara, dimanapun saudara ditempatkan, jadilah hebat, jadi luar biasa. Makanya kan gereja ini, gembala sidang kita selalu punya iman apa? Dimanapun ditempatkan, punya roh the best, the biggest di bidangnya. Amin. Dan saya mau bilang saudara, ini yang harus kita miliki saudara. Kakak rohani kita, Kak Argo, dimanapun ditempatkan, the best, the biggest di bidangnya.
Karisto, the best, the biggest di bidangnya. Kita anak-anak muda harus the best, the biggest. Supaya apa? Melalui kesuksesan, keberhasilan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pahami tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti? Yang ketiga, yang keempat, mengerti bagiannya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengerti bagiannya Tuhan. Ayat terakhir kita, ayat 1 sampai 4 dalam Keluaran 4. Ayat 1 sampai ayat yang keempat dalam Keluaran pasal yang keempat. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Lalu bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat yang ketiga, firman Tuhan, lemparkanlah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu apa? Menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat 4, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah kepalanya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu. Lalu apa? Tongkat di tangannya. Sekali lagi, ulurkanlah tanganmu dan peganglah kepalanya. Ulurkanlah tanganmu dan peganglah kepalanya. Hah? Shalom. Pernah lihat ular enggak? Yang pernah lihat ular boleh angkat tangan? Oh, ada yang belum pernah lihat ular? Sekali lagi, yang pernah lihat ular boleh angkat tangan? Nah, sering Pak, suami saya kayak ular kadang-kadang. Saya mau bilang ya, nggak perlu jadi Panji petualang untuk tahu ular. Kalau mau nangkap ular, pegang di nih, saya mau bilang ya, nenek-nenek tatoan Tambun juga tahu. Kalau mau tangkap ular, tangkap di. Yang bilang kepala boleh angkat tangan. Suaranya ada, tangannya nggak ada. Yang bilang kepala boleh angkat tangan. Yang bilang ekor angkat tangan. Yang memang sengaja mau bikin pendeta emosi angkat tangan. Kalau mau tangkap ular yang aman, tangkap apa? Tadi ada opung-opung di Nias. Opung bilang, leher. Sampai ular ada leher. Tapi karena yang jawab opung, saya bilang siap opung. Opung tidak pernah salah. Jika opung salah, tinjau kembali peraturan pertama. Saya mau bilang ya, sekali lagi ya, saudara pernah lihat ular kan? Kalau ada ular lagi jalan, yang aman tangkap kepala atau ekor? Yang jawab ekor ya, yang jawab ekor ya. Coba saudara ke Ragunan atau ke Taman Safari, ada ular kobra lagi jalan, kau tangkap ekornya. Yang akan dilakukan ular ketika kau tangkap ekornya apa? Hah? Oke.
Sekali lagi, nggak perlu jadi Panji manusia milenium, petualang, untuk tahu ketika ular kau tangkap ekornya, dia langsung akan berbalik dan berkata, Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Ya kan? Kita akan tahu hasil akhirnya. Innalillahi. Iya dong. Iya kan? Iya kan? Yang jawab ekor, betul tidak? Tidak. Coba aja, coba. Kau tangkap, set. Kecuali kau punya keahlian khusus. Ketika dia kembali langsung kau, I Cikilarti, I tell you, I Cikilarti, I love you. Lagu ular. Ketika kau tangkap dia, pemain keyboardnya terlalu totalitas. Iya kan? Nah, kalau tangkap ekor itu bisa membahayakan nyawa kita, dia bisa berbalik dan akhirnya bisa mematok kita. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan suruh Musa tangkap ekor bukan kepala? Coba kita lihat lagi ayatnya. Kalau kita dengan logika yang tadi, artinya apa? Kayaknya salah cetak ini. Ya masa ekor? Ya kan kalau logika yang tadi, betul kan? Kalau ini nggak salah cetak, pertanyaan saya, kenapa disuruh tangkap ekor bukan kepala? Pakai tongkat, kan ular yang itu jadi dari tongkat jadi ular. Kalau tangkap kepala itu berbahaya, kenapa Tuhan suruh tangkap ekor? Karena Tuhan yang suruh. Iya. Siap opung. Kenapa? Bu, buka masker dulu, Bu. Apa tongkat? Memang tuh kesabaran, Bu, dilatih luar biasa. Ayo. Kenapa? Ngetes iman. Saya kasih pertanyaan yang bisa jadi clue. Lebih gampang mana? Nangkap ekor atau nangkap kepala? Yang kepala boleh angkat tangan. Yang nangkap ekor lebih gampang boleh angkat tangan. Nggak usah hu. Saya mau kasih tahu ya. Inang-inang galaksi juga tahu.
tangkap ular kalau lebih gampang? Ekor. Karena ekor biasanya stay, kepalanya iya kan? Ekor biasa diam. Kalau mau bicara aman, ekor lebih aman. Tapi, kalau mau lebih gampang ekor. Kalau mau lebih aman baru kepala. Kenapa Tuhan suruh tangkap yang gampang tapi berbahaya? Karena Tuhan mau lagi kasih tahu sama Musa, yang gampang itu yang kamu handle, yang sulit biar aku yang handle. Kadang-kadang saudara, anak Tuhan gak paham ini. Makanya mereka mau coba handle semuanya. Akhirnya hidup mereka tertekan. Akhirnya hidup mereka menderita. Akhirnya banyak yang depresi dan stres. Karena mereka mau handle bahkan yang bagiannya Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita manusia yang terbatas dan Tuhan mengerti itu. Makanya Tuhan kasih kita porsinya kita, bagiannya kita untuk kita handle. Jangan handle juga bagiannya Tuhan. Belajarlah untuk handle bagianmu dengan baik dan percayakan bagian Tuhan dalam tangannya Tuhan. Saya mau bilang saudara, ketika kita percayakan dalam tangannya Tuhan, di tangan Tuhan pasti indah, pasti luar biasa, pasti beres. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mengerti bagiannya Tuhan. Bawa di tangan Tuhan, semuanya pasti indah, pasti luar biasa, pasti beres. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku percaya Kau Tuhan yang ini yang kami percaya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku. Di hadapan Tuhan, firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa pengertian adalah hal yang penting. Mengerti kasih Tuhan supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Mengerti bahwa kekudusan Tuhan tetap harga yang mutlak yang harus kita penuhi. Mengertilah bahwa Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dan mengertilah akan bagian Tuhan. Handle bagianmu dengan baik. Yang menjadi bagian Tuhan, percayakan di tangan Tuhan. Karena ketika itu ada di tangan Tuhan, itu pasti indah, pasti luar biasa. Apapun bebanmu, masalahmu, tantanganmu yang di luar kemampuanmu, mari saat ini angkat tanganmu, bawa itu dalam hadirat Tuhan. Serahkan itu, percayakan itu dalam tangan Tuhan. Dia sanggup memulihkan kehidupanmu. Sambil doa di hadapan Tuhan. Ku percaya tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Aku percaya
kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Siapkan hati kita umat Tuhan. Mari kita masuk di dalam segala perjamuan kudus. Kita angkat pujian ini sama-sama umat Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Telah bagi terima di kemenangan. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Bahkan kami bersyukur, kami bangga Tuhan kami ada di gereja Tiberias. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan perintahkan langsung gembala sidang kami, gembala martir, bahwa di akhir zaman untuk membangun gereja yang besar, yang penuh kuasa, di mana alam maut tidak dapat mengalahkannya. Maka hari ini kami percaya Tuhan Yesus, dengan kuasa minyak dan anggur, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan. Tuhan Yesus jamah lawat kami semua di tempat ini. Kami percaya melalui sakramen perjamuan kudus, nama kami bersama keluarga dimeteraikan sebagai warga sorga, yang diprogramkan Tuhan akan berkumpul di bumi, akan berkumpul di sorga, pesta dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari bersama-sama kita bersuka cita, kita yang percaya. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada shalom. Sekali lagi saudara bersuka cita, ada shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa pasti, diberkati Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Kita percaya semua yang hadir di tempat ini di Tiberias, kita orang-orang yang spesial di mana Tuhan, katakan amin. Amin. Kenapa spesial? Karena percayalah hari ini siapapun yang hadir pasti terima mujizat Tuhan, katakan amin. Amin saudara ya. Akhir zaman berbicara tentang tanda dan kuasa. Sama-sama bilang sama saya tanda, sama-sama bilang sama saya kuasa. Saudara, ada kesaksian yang luar biasa di Tiberias, saudara. Kesaksian yang luar biasa, kuasa Tuhan bekerja. Ada namanya Pak Denny. Dia punya anak bayi yang divonis dalam kandungan istrinya, dari masih dalam kandungan terkena virus tokso. Dokter vonis tokso. Apa itu tokso? Itu virus bakteri yang merusak kandungan. Dokter bilang gak ada obatnya. Nanti ketika dia dalam kandungan, dia sudah buta, tidak bisa melihat. Bahkan sampai dia lahir, virus ini merusak matanya, sampai dia lahir pun tidak bisa melihat. Dan apa yang terjadi saudara? Benar saja, ketika dia lahir, bayi dari Pak Denny ini, dia mengalami kebutaan, tidak bisa melihat. Bahkan dia gak percaya, 1 bulan dia belum percaya, masuk 2 bulan, 3 bulan, anaknya memang benar-benar tidak bisa melihat.
Akhirnya singkat cerita, dia tahu di gereja Tiberias ada begitu banyak kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Dia tahu di Tiberias yang kanker sembuh, yang tumor sembuh, bahkan yang mati dibangkitkan. Maka imannya bangkit, saudara. Dia cari gereja Tiberias yang dipimpin langsung dari gereja martir oleh gembala sidang martir. Dia datang ke gereja Tiberias, diputuskan dari kutuk 10 keturunan, diputuskan dari sakit penyakit, terima kuasa minyak dan anggur, langsung dari gembala sidang martir. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia rajin datang ibadah, dia setia, dia lakuin firman Allah, kejar mujizat. Besoknya dia cek lagi ke dokter, dan hasilnya dokter kaget. Dokter bilang, ini anak yang buta saya vonis, hari ini juga saya nyatakan dia dapat melihat kembali. Mujizat Tuhan luar biasa, amin, haleluya. Saudara, kesaksian ini luar biasa. Ya, sampai saat ini Tuhan Yesus hidup berkuasa, kuasanya tidak pernah berubah, amin saudara. Ya, kalau orang lain Tuhan Yesus tolong, pasti saudara juga Tuhan tolong, amin. Hari ini yang sakit disembuhkan, rumah tangga dipulihkan, amin. Ekonomi dipulihkan, amin, haleluya. Bersama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang berkuasa menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kita. Bersama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak benjolan apapun. Aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7 keturunan, kutuk 10 keturunan. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya bersama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji mulai hari ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga, karena jika ada orang ketiga tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam kekudusan, di dalam kejujuran, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas pekerjaan kami, fitnah atas keluarga kami, dan fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua mulai hari ini bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua akan berkumpul di bumi, akan berkumpul di sorga, akan punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pandai cerdas, punya masa depan indah,
oleh darah Yesus. Jantungku sempurna sehat, jantung yang baru, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak di ring, tidak serangan jantung, tidak pembekakan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna sehat, ginjal yang baru, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak pengentalan darah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis dan diabetes. Aku tolak demam berdarah dan malaria. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara dan makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak teropos tulang, tidak kanker tulang, tidak leukemia, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan Anda berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Apapun masalah persoalan kau hari ini, mari datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari bersyukur, naikkan doa syukurmu. Syukur Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama kita angkat kembali dengan iman kita ucapkan. Yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, kepada gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan, tidak miskin, tidak rugi, tidak bangkrut. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya melalui perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan, darah keselamatan. Haleluya, amin. Kita minum bersama-sama darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, mari sama-sama di hadapan Tuhan kita mengucap syukur. Kita percaya bahwa ada kuasa di balik perjamuan kudus yang kita terima pada malam hari ini. Gak ada perkara yang mustahil, sebab Tuhan terlebih besar dari segala masalah tantangan yang kita hadapi. Terimalah ini Tuhan Yesus, syukur kami. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, Yesusku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, Suara kembali meriah bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama mari angkat tanganmu, mari sembah Dia, katakan Yesus terlebih, Yesus kau terlebih besar, Yesus terlebih
kepalamu. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami dengar firman Allah, kami menyatakan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus hari ini kuasa mujizat Tuhan bekerja luar biasa atas hidup kami. Kami percaya hari ini siapapun yang hadir alami kuasa Tuhan, alami mujizat Tuhan. Kami percaya hari ini yang sakit telah disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang bawa minyak urapan, bersama-sama bisa angkat minyaknya. Yang tidak ada nanti bisa ambil di depan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan dari gereja martir oleh Gembala Sidang Martir. Minyak urapan dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9, dalam Mika 6-7-8, dalam Ibrani 1-9, dalam Markus 6-12-13, dalam Yakobus 5-14. Minyak urapan berkuasa memuliakan Allah, memuliakan manusia, menghormati Allah, menghormati manusia. Minyak urapan berkuasa menyembuhkan sakit penyakit, mengalahkan setan-setan, menghancurkan kutuk-kutuk. Bahkan bayi-bayi yang mati di kandungan divonis dokter, dengan minyak urapan ini dibangkitkan kembali. Orang yang sudah divonis dokter 10 jam meninggal, dengan minyak urapan ini bangkit kembali. Orang yang punya jutaan dolar, hutangnya lunas dengan minyak ini. Bahkan luar biasanya lagi, jenazah yang dimakamkan bertahun-tahun tetap awet muda. Tiberias Tuhan Yesus yang janjikan, kuasanya tiada taranya, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya, amin. Saudara bisa oles di bagian kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit, hamba menyerahkan setiap pokok doa ini. Tuhan Yesus tolong mereka, apapun masalah, pergumulan, persoalan yang mereka hadapi. Kami percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus semuanya sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih buat jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Hari ini kami percaya mereka lah bilangan orang benar di akhir zaman. Persiapkan mereka Tuhan Yesus menjadi mempelai Kristus yang kapanpun Tuhan datang, jangan sampai ada yang tertinggal. Mampukanlah mereka semua hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup selalu dalam pertobatan. Oleh kuasa minyak dan anggur, bilur-bilur Tuhan Yesus, kami percaya hari ini yang sakit sudah sembuh, yang terikat sudah lepas. Kami percaya hari ini Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka Tuhan Yesus. Tidak satu pun pulang sebentar tanpa kelegaan. Sebentar mereka pulang bawa sukacita yang baru, bawa damai sejahtera yang baru, bawa pengharapan yang baru. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati setiap yang melayani Tuhan hari ini atas mimbar, pengerja dewasa, muda dan bawah mimbar semuanya. Berkati dari koordinator tempat ini, berkati Pak David Harja bersama keluarga diberkati Tuhan. Maka juga Tuhan Yesus berkati Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat, kuat sampai Tuhan datang melayani Tuhan. Maka juga Tuhan berkati pemimpin kami, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, penuh hikmat, marifat, pewahyuan yang baru selalu ada atas mereka. Kami juga berdoa berkati bangsa negara kami Tuhan, para pimpinan teratas sampai para jajarannya, semua yang takut Tuhan, yang nasionalis, Pancasilais, yang mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Ketika kota negara kami sejahtera, sejahtera pula lah kami yang tinggal di dalamnya. Tuhan Yesus, kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing. Kami akan berpisah dari tempat ini. Namun satu hal yang kami yakin percaya, bahwa Roh Kudus tidak pernah berpisah dan meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Saudara yang terkasih, bersama-sama angkatlah kedua tangan kita. Terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita semua. Percayalah, kita yang punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita diprogramkan Tuhan bersama keluarga akan berkumpul di bumi, akan berkumpul di sorga, pesta di sorga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.